Pilihan Allah adalah yang terbaik bagi orang yang bersabar. Siapa yang bersabar, maka mihnah akan menjadi minhah, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Siapa yang bersabar, ujian maka akan menjadi anugerah dengan syarat dia bersabar. Kalau dia tidak bersabar, itu musibah semakin buat dia terpuruk. Semakin buat dia jauh dari Allah, bahkan bisa mati dalam kondisi su'ul khatimah kalau dia tidak bersabar. Maka ketika seorang mengetahui bahwasanya pilihan Allah yang terbaik, kalau dia bersabar, maka dia kuatkan dirinya untuk bersabar. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika akhirnya dia menjadi seorang bangsawan. Kemudian kakak-kakaknya baru tahu ternyata kamu Yusuf yang pernah kami buang. Apa kata Nabi Yusuf? Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat ihsan. Maka lihat penghujungnya menjadi sangat indah. Dia menjadi seorang bangsawan yang dihormati oleh penduduk Mesir dan dia bisa mendatangkan keluarganya ke Mesir. Jadi kita tinggal sabar nih, sabar aja nanti ujungnya pasti baik. Sabar. Tinggal sedikit sabar. Kapan kita nggak sabar kacau. Sabar. Allah berfirman tentang Bani Israel, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israil bima sabaru." Dan telah sempurnalah, telah tertetapkanlah ya ketetapan yang indah bagi Bani Israel bima sabaru, karena mereka bersabar. Ketika mereka bersabar, Allah beri kesudahan yang indah. Dan banyak contohnya. Saya juga ada kajian tentang bisa jadi kau benci sesuatu ternyata lebih baik. Dalam Al-Quran banyak contohnya. Contohnya di antara kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika kita sabar, ingat, jangan nggak sabar. Sabar ujungnya indah loh, sabar. Dilewati aja. Sebulan, 2 bulan, sabar terus. Minimal ketika kita bersabar, pahala banyak sekali di akhirat. Mendongkrak kita untuk mudah masuk surga. Pahala banyak sekali. Nanti ujungnya pasti indah. Makanya Ibnu Qayyim punya perkataan yang menarik. Dia berkata, wa ajma'a uqala'u kulli ummatin ala anna an-na'ima la yudraku bin na'im. Seluruh orang yang cerdas dari umat ini, seluruh umat sepakat bahwasanya kebahagiaan tidak diraih dengan kebahagiaan. Kebahagiaan diraih dengan kesusahan. Bersusah-susah dulu, kemudian bersenang-senang apa? Kemudian. Ya. Wa anna man rafaqar raha farakar raha. Siapa yang selalu pingin santai-santai, dia akan kehilangan kesantaian di kemudian hari. Wa hasal al-masyaqqa waqtar raha. Ketika dia pingin santai, dia malah mendapatkan kesulitan. Fidari raha, yaitu di hari akhirat, dia malah susah. Maka semuanya perlu perjuangan. Dan ketika kita bersabar, kita tahu ujungnya indah, kita sabar. Allah tidak kasih tahu ujungnya apa. Kita sabar. Tapi kita cara untuk bersabar pasti husnudzon, ujungnya indah, pasti ujungnya indah. Dan alhamdulillah antum saya rasa sudah diberi cobaan-cobaan kecil dari Allah. Bukan banyak cobaan kita lewati, ternyata ujungnya apa? Indah. Ada cobaan lagi kita lewati dengan sabar, ternyata ujungnya indah. Saat ini ujiannya berat. Kiaskanlah dengan yang sebelumnya. Sebelum jauh begini, insya Allah juga sekarang begitu, sabar. Baik, di antaranya menganggap musibah itu ringan. Ini sudah azan ya? Sedikit lagi ya, sudah. Ntar lagi, kita selesaikan. Di antara cara kita menjadikan ujian kita ringan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah dengan mengingat nikmat yang sekarang ada. Antum sakit sekarang, tapi masih banyak. Misalnya antum sakit, alhamdulillah masih banyak nikmat. Masih ada rumah, masih ada istri, masih ada anak, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa sholat, masih bisa berzikir. Nikmat yang hadir ini aja masih banyak. Masih banyak. Itu meringankan penderitaan kita. Lihat ke bawah yang lebih parah masih banyak. Makanya ada seorang yang dia mengeluh tentang ujian yang dihadapi. Maka dia datang kepada gurunya bilang, ambil 2 kertas. 1 kertas isi penderitaanmu, 1 kertas isi tentang kenikmatan yang ada padamu. Maka dia isi penderitaannya. 1 sakit ini, 2 sakit ini, 3 ini, 4, mungkin 10. Taib, isi kenikmatan 100 pun nggak selesai. 1, 2, 3, 4. Bandingkan musibah yang kau hadapi dengan nikmat yang masih banyak yang sedang bersamamu, tidak ada bandingannya. Belum lagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ingat tentang kebaikan-kebaikan yang lalu. Bukankah selama ini kau dikasih kebaikan yang panjang oleh Allah yang banyak? Sekarang kau diuji cuma sedikit. Makanya ketika Ayub alaihissalam diuji 7 tahun, kasih penyakit, istrinya sampai tidak sabar. Kata Ayub, ma'an softi, kau tidak sabar. Bukankah kita selama 70 tahun
telah diberi kenikmatan oleh Allah, ini baru 7 tahun kau tidak sabar. Kau tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita sehat, nikmat, kasih ujian itu pun demi kebaikan kita. Terus kita tidak sabar. Maka dengan perenungan-perenungan ini, maka seorang kuat untuk bersabar menghadapi musibah. Tapi yang paling indah, yakin, husnudzon, penghujungnya pasti apa? Indah, pasti. Saya katakan, siapa yang bersabar, pasti 100% akibatnya lebih indah. Fasbir, innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah, sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Tinggal kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi akan ada jalan keluar. Lihatlah bagaimana Yakub alaihissalam, justru ketika di puncak kesulitan dia malah husnudzon. Ketika Yusuf alaihissalam hilang, dia tidak tahu di mana. Kemudian Binyamin tertahan di Mesir. Kemudian kakak mereka yang paling tua, kalau nggak salah Yahuda, juga tidak mau pulang. 3 anaknya di Mesir semua. Maka ketika itu dia di puncak kesedihan, sampai menangis sampai matanya buta. Ya. Maka dia berkata, ya, Sabrun jamil, asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan mereka bertiga semuanya kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah maha berilmu dan dia maha bijak. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi dia husnudzon ketika di puncak